Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Jumpa lagi dengan saya Anis Marini Ardi dalam acara podcast KPU Provinsi Banten. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ramlan sebagai salah satu anggota KPU Provinsi Banten di dalam Kordif Perencanaan dan Logistik ya Pak ya. Pak Ramlan, apa kabar? Sehat Pak? Baik, tapi spesialnya nggak pakai telur ya. Oke, nggak pakai telur karena Pak Rama sukanya daging ya. Karena pembahasan kita hari ini itu isinya daging semua teman pemilih. Nah, Pak Ramlan sebagai anggota KPU itu kan masih punya waktu ya untuk ngerjain tesis, untuk berwirausaha gitu ya Pak ya. Apa nih tipsnya bagi kita teman pemilih supaya tetap produktif dan tetap berkarya untuk bangsa? Ya, saya pikir hidup itu kan penuh dengan tantangannya. Iya. Jadi kita harus tetap kreatif, harus tetap inovatif, mengisi waktu-waktu luang kita ya. Kan ada istilah peja kapang sop itu ya. Jika waktumu kosong maka kau akan apa itu? Akan Merugi. ya. Betul. Itu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk hal-hal yang positif. Saya pikir itu menjadi baik buat kita semua ya. Oke, ini merupakan inspirasi ya bagi kita teman pemilih dan kita nanti akan membahas tentang bagaimana perencanaan logistik terkait dengan pemilu 2024. Nah, Pak Ramlan ini sebagai komandan logistik nih di KPU Provinsi Banten, sebenarnya dasar hukum tata kelola logistik dalam kepemiluan itu seperti apa, Pak? Menarik ya kalau kita bicara tentang logistik. Ada istilah dalam dunia aktivis itu tanpa logistik akan anarkis ya kalau ya. Dan sama seperti halnya pelaksanaan pemilu. Pemilu yang sudah direncanakan matang dari sekian lama gitu. Ketika hari H nggak ada logistiknya, itu kacau itu. Bisa terjadi kerusuhan di mana-mana. Jangankan di satu desa, di satu TPS nggak ada logistiknya atau kurang TPS, kurang logistiknya gitu, nggak ada surat suaranya, nggak ada parpol pencoblosnya misalkan, itu pasti kacau dan itu akan mengganggu seluruh tahapan. Nah, logistik pemilu sendiri jangan dipahami makan minum ya gitu. Mungkin lebih tepat kalau kita bicara kebutuhan alat yang dibutuhkan untuk mencoblos di TPS. Betul. Itu. Dan terkait kebutuhan-kebutuhan logistik atau pelengkapan logistik yang diperlukan saat pemilu itu sudah diatur oleh PKPU yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Ya kita hanya mengikuti itu aja gitu. Jadi regulasinya jelas ya Pak ya, dari Jelas. undang-undangnya, dari PKPU-nya itu sudah ada rinciannya ya? Sudah ada. Oke. Terus Pak, apa yang perlu dipersiapkan nih untuk 2024 terkait dengan perencanaan logistiknya Pak? Ada perbedaan nggak Pak dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Saya pastikan tidak akan banyak perubahan ya. Karena mengapa? Karena dasar pelaksanaan pemilu 2024 kan juga tidak berubah. Kemarin beberapa waktu lalu ada keinginan dari beberapa kelompok elemen masyarakat dan sempat juga dibahas oleh Komisi 2 untuk ada revisi undang-undang pemilu, tapi pada akhirnya itu dibatalkan. Maka ketika ini dibatalkan, maka rujukannya kita kembali kepada aturan yang lama ya tentang tata kelola logistiknya, apa yang dibutuhkan, pengadaannya segala macam ya kita masih ngikutin yang lama itu. Oke. Untuk merumuskan perencanaan logistik Pak, itu dasar gimana caranya kita harus menyiapkan surat suara berapa, terus TPS-nya berapa, itu tata caranya seperti apa Pak? Kegiatan pengadaan logistik sendiri merupakan apa ya, hulu ya kalau di sungai itu di ujung dari beberapa tahapan pemilu yang kita laksanakan. Salah satu rumusan yang kita buat adalah berangkat dari penetapan daftar pemilih gitu. Makanya kita belum bisa merumuskan tuh berapa logistik yang kita butuhkan, berapa surat suara yang kita harus cetak, berapa bilik yang harus kita buat gitu kan. Kalau kita belum punya data pemilih dan berapa jumlah TPS-nya. Itu menjadi dasar rujukan kita ya untuk menentukan kebutuhan logistik saat pemilihan nanti. Oke, berarti dasar rujukannya itu adalah
jumlah pemilih ya Jumlah Pak ya, pemilih, yang ya. nanti akan dikumpulkan melalui pemutakhiran data pemilih. Betul. Oke, Pak Ramlan, terkait dengan pengalaman Pak Ramlan menjadi komandan perencanaan logistik, apa pengalaman yang paling mengesankan dari proses Pak Ramlan jadi komandan logistik itu ya Pak? Banyak sekali ya pengalaman yang sangat menarik dan menjadi tantangan buat kita ya, buat seluruh penyelenggara ya, dari tingkat KPU RI mungkin sampai tingkat TPS. Misalkan tiba-tiba saat pengiriman hujan, kita pernah ngalamin tuh gitu kan, di Kabupaten Serang kalau nggak salah menjelang pemilu itu. Besok udah mau pencoblosan tapi sore ketika saat mau dikirim ke kecamatan, malah kendaraannya itu yang mengangkut truknya itu hujanan. Padahal beberapa saat sebelumnya sangat terik matahari ya. Itu menjadi tantangan sendiri. Dan begitu juga misalkan kalau kita ke daerah-daerah selatan, daerah-daerah Lebak, Pandeglang, atau di beberapa tempat lain yang ke daerah pegunungan yang harus melewati sungai, lautan, itu menjadi tantangan sendiri yang perlu kita antisipasi semaksimal mungkin ya. Itu sih tantangannya gitu. Tapi memang terlihat berat ya, tapi kalau kita jalani dengan ikhlas, dengan senang, ternyata seru-seru juga kok. Seru ya Pak ya? Seru, jadi apa ya, kayak berpetualang gitu. Berpetualang, mendaki gunung, lewati lembah, bawa logistik Bawa logistik. pemilu. Iya, ada yang kalau kita lihat di beberapa daerah lain ya di luar Pulau Jawa misalkan harus ada yang lewat pakai sampan, pakai apa, transportasi kuda gitu kan, harus dipanggul gitu kan. Ya Heroik itulah, banget itu lah, heroik Pak. banget lah, Iya. pahlawan-pahlawan demokrasi saya pikir ya. Dan di Banten sih saya pikir ya alhamdulillah tidak seberat itu ya gitu, masih bisa dijangkau dengan kendaraan, walaupun ada yang ke gunung ini masih nggak terlalu sulit atau jauh lah medan yang harus kita tempuh. Iya. Sebenarnya ada komentar yang agak miring nih Pak dari teman pemilih nih yang menganggap bahwa wah kok kotak suara itu terbuat dari kardus, ini gimana nih pengamanannya nih? Kalau terik kepanasan, kalau hujan lembek gitu sih ya Pak? Iya, memang menarik ya pengalaman kemarin ya, pemilu 2019 ya, pertama kali kita menggunakan kotak dari kardus orang bilang ya. Padahal jauh sebelumnya juga kita pernah melakukan itu ya, kayak di KPU Kabupaten. Pengalaman saya di KPU Kabupaten Tangerang juga tahun 2018 kita sempat juga sebagian pakai kotak kardus. Sebenarnya bukan kotak kardus gitu, bukan kardus seperti kardus Indomie atau kardus minuman mineral gitu ya. Itu apa ya, kalau dalam dunia perkertasan mungkin ya sebutnya duplek gitu. Bahan duplek ini sangat-sangat kokoh segala macam. Aman ya Pak ya? Waktu simulasi itu kalau dipasangnya benar itu diduduki oleh sekitar 80 kilo yang orang yang 80 kilogram beratnya itu kuat kok. Dan harus dipahami juga bahwa sesungguhnya kotak yang terbuat yang netizen bilang itu dari kardus, itu merupakan ikhtiar KPU juga dalam bentuk efisiensi. Sesungguhnya mau kotak dari kardus atau aluminium seperti sebelum-sebelumnya, kalau bicara keamanan dan keamanan dari cuaca segala macam sama-sama aman. Karena di kotak yang terbuat dari bahan duplek itu sesungguhnya bahan-bahan logistik dalamnya itu kayak surat suara, formulir-formulir lain atau alat coblos, terus bantalan segala macam, tinta itu dimasukkan dalam kantong besar gitu. Dan di luarnya pun, di luar kardus itu kita bungkus lagi, jadi kalau kita bawa lebih aman. Dan satu hal lagi harus dipahami bahwa kotak karton ini, kardus ini yang terbuat dari bahan duplek ini menjadi lebih efektif, lebih efisien karena ini menjadi barang habis pakai. Mengapa barang habis pakai? Karena dia hanya digunakan sekali gitu, dan setelah itu bisa dilelang lagi dan uangnya bisa dimasukkan menjadi kas negara. Ini berbeda dengan kotak yang terbuat dari aluminium yang sudah kita pakai dari tahun 2004 dan selalu ada penambahan kalau ada kekurangan-kekurangan dari pemilu.
itu kita membutuhkan tiap tahun biaya sewa gudang. Oke, itu Dan lebih mahal ya itu biaya jatuhnya lebih Pak? mahal tiap tahun. Kayak seperti pengalaman kami di KPU Kabupaten Tangerang itu, sewa gudang itu bisa sampai 300 sampai 500 juta setahun. Dan Itu bayangkan kalau se-Indonesia ya. se-Indonesia ya Pak. Gitu. Itu APBN kita terserap dalam Iya. gudang-gudang KPU itu. Jadi kalau bicara keamanan, orang kalau niat jahat ya, yang aluminium juga gampang banget kok digunting gitu. Pakai gunting seng, gunting besi, itu gampang kok. Karena sesungguhnya kalau bicara keamanan hasil pemungutan suara itu bukan pada persoalan tempat menempatkannya, karena setelah pencoblosan kotak tempat pemungutan suara itu sesungguhnya menjadi barang yang telah digunakan gitu. Hasil pencoblosannya itu kan sudah langsung dihitung. Asas pemilu kita itu harus diingat langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung dicoblos saat itu juga, langsung diumumkan saat itu juga gitu kan. Jadi hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh masyarakat itu langsung diumumkan saat itu juga. Jadi semua saksi, semua peserta pemilu itu udah punya salinannya gitu. Jadi ada transparansinya. Jadi kalaupun kotak ini yang berisi surat suara segala macam setelah digunakan mau dikembalikan ke desa, kecamatan atau ke gudang KPU itu hancur lebur kebakar, nggak perlu khawatir, kita sudah punya salinannya kok. Oke. Itu yang dikhawatirkan. Sebenarnya harus dipahami ya. Jadi kotak dari kardus nggak aman segala macam. Enggak itu, tapi hasil pemungutan suaranya itu sesungguhnya yang penting. Dan dengan kemajuan teknologi, hasil itu kan bukan hanya milik orang yang saksi yang hadir nih. Masyarakat bisa memoto kok gitu. Apalagi kemudian kita ada proses digitalisasi hasil pemilu. Ya, ada aplikasinya ada juga. Aplikasinya. Ya, jadi teman-teman sesungguhnya nggak perlu khawatir gitu. Ketika nanti coba teman-teman buka lagi ya setelah melihat podcast hari ini. Coba teman-teman ingat ketika pemilu kemarin atau pilkada kemarin mencoblos di TPS berapa dan hasil partai atau calon bupati gubernurnya dapatnya berapa. Silakan ingat-ingat dan dicek di aplikasi yang dimiliki oleh KPU. Apakah berubah atau enggak? Insya Allah kita jamin tidak berubah. Tidak berubah. Jadi nggak perlu takut bicara keamanan segala macam gitu. Karena terbukti ya Pak, tidak ada gugatan yang isinya itu sengketa hasil ya Pak. Oh iya, ya betul. Karena emang udah jelas kita transparan dan kita akuntabel ya dalam bekerja. Itu yang memang harus dipahami ya. Tapi kita juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan itu tidak 100% sempurna ya. Tentu tetap saja ada kekurangan. Tapi kalau kita lihat, kita hitung-hitung ya kemarin waktu 2019 saja dari proses salah hitung segala macam yang diajukan ke MK yang diduga ada manipulasi, ada penggabungan, itu tidak dari sekian juta TPS itu tidak sampai 1.500 atau 2.000 TPS yang dibuka. Itu kan persentasenya sangat kecil ya pikir. Dan bahwa kita menyadari kita nggak sempurna, ada kelalaian salah tulis, karena mungkin faktor kelelahan segala macam, ya itu kita harus pahami juga gitu. Kita juga tidak mengklaim bahwa itu sempurna 100% tanpa ada kesalahan karena kelalaian yang tidak sengaja gitu. Tapi kita meyakini dan kita harus memahami bahwa ya alhamdulillah sudah cukup akurat lah data itu. Baik, luar biasa ya kalau kita lihat tadi rasionalisasi bagaimana Pak Ramlan menjelaskan ya bahwa untuk menyiapkan logistik, terus untuk menanggapi isu bahwa kardus kotak suara itu tidak aman, itu ternyata semuanya terbantahkan ya teman pemilih, karena memang KPU merencanakan semuanya itu dengan baik. Malah saya lebih cenderung ke depan mungkin cukup pakai kantong plastik aja. Kantong plastik. Iya, kantong plastik aja yang tebal gitu, sehingga tidak terlalu membutuhkan ruang yang banyak gitu.
kantong plastik transparan, nanti ada solasi yang tersegel gitu ya mungkin lebih aman lagi gitu, lebih hemat lagi itu kan saya. Kita berpikir bagaimana mengefisiensikan Iya, anggaran, betul tapi betul. juga mengakurasikan hasil. Iya betul Iya. betul. Emang luar biasa ya Pak Ramlan ini, cocok bener ya jadi kordifnya logistik gitu ya. Nah Ya kita teman siap aja pemilik, lah di mana juga lah. kita mau tanya lagi nih tentang bagaimana manajemen pengelolaan logistik pasca kepemiluan Pak. Gimana tuh Pak? Nah, kalau bicara mengenai pengelolaan logistik pasca pemilihan kita sudah diatur dalam sudah diatur juga dalam aturan KPU misalkan salah satu mungkin ya kalau saya bicara undang-undang mungkin terlalu Jelimet. rumit ya. Jadi kasarnya gini ya. Jadi ada aturan buat kita dan dalam pengelolaan dokumen negara misalkan bahwa beberapa dokumen itu harus tetap disimpan sampai sekian bulan gitu kan. Salah satunya misalkan kayak surat suara gitu. Itu sesungguhnya setelah putusan MK, setelah sekitar 30 hari putusan MK, itu udah bisa kita lelang kok. Karena kan buat apa? Kita selesai kan. Iya, Surat benar. suara segala macam, ya itu kita bisa lelang dan lelangnya pun sangat-sangat terbuka. Semua masyarakat pengusaha limbah misalkan bisa ikut lelang gitu kok. Oke. Jadi ada proses pembaruan ya, tidak membuat limbah baru ya. Demokrasi itu tidak membuat limbah baru. Iya. Konsepnya itu adalah ekodemokrasi, di mana demokrasi itu harus ramah lingkungan gitu ya Pak ya. Emang logistik harus berpikir sejauh itu ya, supaya memang proses demokrasi ini tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan hak masyarakat dan peserta pemilihan, terutama dalam memanajemen logistik. Nah, Pak Ramlan persiapan untuk menjaga agar logistik ini akurat, terus bisa memfasilitasi hak pemilih dan juga partisipan pemilu, itu seperti apa Pak ke depan Pak? Kalau bicara menjaga logistik karena banyak sudut pandang ya. Kalau bicara logistik dari sisi keamanan misalkan secara physically ya, misalkan bagaimana dalam proses penyimpanan menjelang pemungutan suara itu nggak dimakan rayap, nggak kehujanan. Kita sudah mengatur itu tata letak gudang seperti apa yang harus digunakan. Misalkan di gudang itu harus selalu disediakan palet ya, jadi logistik itu tidak langsung menyentuh tanah gitu kan. Lalu juga sirkulasi udaranya juga harus diperhatikan biar tidak lembab sela-sela suara gitu. Juga ada APAR ya, alat pemadam kebakaran ya, alat pelindungan pemadam kebakaran yang kecil itu kita harus ada di gudang-gudang itu dan juga harus kontrol lah. Terkait itu dari sisi fisikly ya. Nah, kalau dari sisi keamanan yang lain, saya pikir kita tetap melakukan upaya-upaya, misalkan selalu mensortir ya. Jadi sebelum dikirim itu, jadi tantangan dalam pengelolaan logistik salah satu hal itu kan karena kita berurusan dengan lembaran-lembaran kertas ya. Iya benar. Itu memang salah satu tantangannya juga kadang-kadang itu sudah berkali-kali sortir tetap aja ada yang misalkan hasil cetaknya kurang bagus itu ada. Nah itu salah satu. Nah dalam hal itulah kemudian kita biasanya sebelum kita packing itu kita ada petugas sortir dan lipat itu yang biasanya melibatkan masyarakat itu. Jadi kita pastikanlah semaksimal mungkin agar sisi keamanannya, sisi keamanan buat pemilih juga, jangan sampai nanti ketika dapat surat suara buram gitu atau robek gitu kan, sehingga nggak sah suara-suaranya itu kita pastikan banget lah. Dan satu hal juga sesungguhnya itu kan juga bertahap-tahap ya. Ketika logistik itu ketika di pabriknya misalkan surat suara itu pasti dicek sampai ke KPU, kita cek lagi, kita sortir lagi, dan ketika dimasukin kotak pun dicek lagi jumlahnya segala macam. Dan pada akhirnya pada saat pencoblosan itu petugas KPPS ketika menyerahkan surat suara kepada pemilih itu kan sesungguhnya harus dibuka. Ya, walaupun memang ada beberapa KPPS agak lalai, lupa gitu segala macam nggak dibuka.
kalaupun petugas KPPS-nya lupa, itu pemilih bisa buka aja. Dibuka dulu, ini Dibuka ada dulu, yang cacat ada yang kayaknya cacat enggak, sudah tercoblos ada yang enggak. ada coblosannya nggak Iya kan gitu. ada isu misalnya, oh surat-surat udah dicoblos pakai kuku katanya. Selama saya jadi penyelenggara, alhamdulillah saya tidak pernah menemukan itu gitu. Oke. Jadi diceklah oleh pemilih itu bahwa logistik yang dia terima surat-suara itu betul-betul memang masih baru dan layak untuk Masih dicoblos. original. Terus yang terpenting ya Pak ya, catatan dari Pak Ramlan nih selama menjadi komandan logistik itu kan pasti ada logistik kita perlu diperbaiki sistem ininya, perlu dibenahi ininya. Nah, catatan Pak Ramlan selama menjadi komandan logistik ini seperti apa Pak? Ada nggak usulan-usulan perbaikan atau usulan-usulan yang membuat perkembangan logistik kepemiluan bertambah menjadi profesional? Secara umum sih sesungguhnya apa yang sudah dilakukan selama ini sudah cukup baik dan selalu ada perbaikan-perbaikan ya. Namun kita tidak juga boleh berpuas diri ya. Apalagi untuk menghadapi tahun pemilu 2024 yang hampir beririsan nih, pileg, pilpres dan pilkada ya, ada tahap-tahapan yang beririsan. Tentu ini akan sedikit menyita waktu dan energi kita. Yang kita khawatirkan juga nanti mengganggu dalam pengelolaan logistik. Upaya-upaya yang sudah dilakukan, ada upaya-upaya yang direncanakan akan dilakukan oleh KPU RI, tapi kemudian kita menunggu juga apakah kemudian nanti disetujui oleh pemerintah. Misalkan penyederhanaan surat suara gitu kan, ini kalau kita melihat pada pemilu 2019, maka pemilu 2024 pileg pilpres itu kita akan menerima sekitar 5 surat suara ya kan. Iya. Nah ini kan ada upaya juga penyederhanaan, misalkan menjadi hanya berapa surat suara. Misalkan untuk memilih legislatif cukup misalkan nanti 1 lembar surat suara gitu, seperti apa polanya. Jadi ada beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh simulasi yang dilakukan oleh KPU RI ya. Itu menjadi 1 surat suara, DPD 1 surat suara, dan presiden 1 surat suara. Sehingga ini akan membantu pemilih tidak kerepotan ya. Walaupun mungkin tantangannya di sini nanti pemilih harus lebih cermat juga gitu kan. Betul. Karena masyarakat kita kan pinter-pinter juga sesungguhnya. Misalkan untuk pemilihan DPR RI dia bisa partai yang berbeda, caleg yang berbeda gitu. Di provinsinya juga berbeda. Jadi seorang pemilih kadang-kadang itu ketika saat pencoblosan dia bisa memilih calon legislatif atau partai yang berbeda-beda tiap tingkatan. Tergantung lah ya Pak ya. Tergantung lah ya gitu. Kecuali mungkin kalau dia kader partai ya, bisa satu arah. Tapi buat masyarakat yang tidak terikat oleh satu partai tertentu, yang kita sebut pemilih cerdas lah, dia memilah dan memilih itu kadang-kadang berbeda-beda. Dan ini menjadi tantangan tersendiri juga ya. Dan yang lain juga mungkin dalam konteks pengadaannya, selama ini kan surat suara itu kan dicetak oleh perusahaan yang memiliki security printing ya. Nah ini kan nggak banyak juga perusahaan-perusahaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan surat-surat berharga. Surat suara kan surat yang berharga ya. Iya benar. Mungkin yang perlu dilakukan adalah klasterisasi ya. Misalkan walaupun ini beririsannya dengan pengadaan barang yang bebas secara nasional ya. Bagaimana meminimalisir misalkan daerah provinsi Banten penyedia surat suaranya misalkan ada di wilayah Jabodetabek. Karena ada, saya tahu di wilayah Jabodetabek itu di Tangerang, di Bogor, di Jakarta itu ada percetakan surat suara. Nah, tapi kita kadang-kadang dapatnya yang di Jawa Tengah, yang Jawa Timur, di salah satu perusahaan besar sana ya. Ya walaupun kita juga tidak bisa membatasi atau melarang bahwa perusahaan yang di sana nggak boleh ngambil alokasi pengadaan surat suara untuk wilayah provinsi Banten ya. Tapi saya nggak tahu seperti apa mekanisme nanti, tapi
saya pikir itu salah satu hal yang bisa memudahkan, membantu kita penyelenggara dalam mendistribusikan logistik ya. Jadi nggak terlalu jauh kita monitoringnya, menunggu surat suaranya. Kalaupun ada kekurangan surat suara, kekurangan logistik lain, kita bisa cepat ya, gitu kan. Tektoknya itu yang mungkin harapan kita semua ya. Itu aja sih sebenarnya Pak. Jadi memang harus ada klasterisasi ya Pak ya, supaya Ya menurut saya sih seperti itu ya. dan efisiensi waktu untuk memastikan surat suara dari percetakan ke kita itu cepat ya Pak ya. Ya tapi itu kan kembali kepada sistem pengadaan barang dan jasa ya yang dibuat oleh negara kita. Memang tidak membatasi juga, itu memang tantangan yang harus dipikirkan juga ya. Jangan sampai klasterisasi yang kita inginkan malah melanggar juga sistem pengadaan barang dan jasa. Itu memang yang itu harus dikomunikasikan semua pihak saya pikir. Oke. Kalau kita dengar ya bincang-bincang dengan Pak Rahman ini seru banget ya, apalagi menyangkut tentang logistik. Karena tidak ada logika tanpa logistik dan tidak ada pemilu yang berkualitas tanpa logistik yang berkualitas. Nah ya, mungkin nggak ada pemilu kalau nggak ada logistik ya. Benar, nggak ada pemilu. Kita mau nyoblos apa? Nggak ada suara kan? Ya emang Pak Rahman ini asik banget ya teman-teman. Kalau kita ajak ngobrol itu pasti membawa kita ke insight atau pengalaman-pengalaman yang baru. Namun sayangnya kita cukupkan dulu ya Pak ya obrolan kita, diskusi kita pada hari ini. Saya Anis dan Pak Ramlan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemilih.